Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi yang dimaksudkan kita tengok dari warna, dari rasa semacam itu adalah bila warnanya warna najis, rasanya rasa najis. Tapi bila warnanya atau rasanya karena faktor bercampur dengan alam, contoh kayak air sungai karena faktor hujan, atau air karena di dalam itu ada lumut yang tumbuh, warna jadi hijau. Atau karena apa namanya, teratai Pak, yang di permukaan air itu, karena teratai warna air berubah mengikut warna teratai tadi. Itu tak menjadi faktor air menjadi berubah statusnya tidak suci mensucikan. Jadi selama air itu tetap air mutlak atau air itu air asli, air murni, dia tak berubah status murninya menjadi bernajis karena berapa sebab yang bisa diindikasi dengan aroma, dengan warna, dengan rasa, dia tetap air yang suci mensucikan. Maka kalau kita kaji kita lebih besar lagi, itu akan dikaji nanti bagaimana kalau air berubah warna karena sebab contoh air hujan tadi Pak. Atau di kita di Riau ini rasanya itu rasa besi Pak ya? Rasa payau, rasa gambut, rasa besi. Itu jika faktor-faktor alam seperti itu tak menjadikan dia berubah dari suci mensucikan. Begitu maksudnya Pak. Jadi aroma, bau, rasa itu bila dia aroma najis, rasa najis, itu maksudnya Pak. Contoh warna najis, warna darah, itu juga gitu. Cukup Pak. Ada lagi silakan. Kalau air hangat bagaimana Pak? Air hangat. Siap. Baik, bagaimana kita wudhu dengan air hangat? Contoh, saya kalau subuh, kalau ada air hangat, tidak bisa saya wudhu. Atau kalau lagi nggak sehat, saya nggak bisa wudhu. Air hangat itu boleh Pak. Bahkan kalau di Arab musim dingin itu mereka tidak bisa wudhu kecuali dengan air dihangatkan. Baik alatnya karena dimasak atau karena alat elektronik itu. Dulu kami di Mesir Pak, karena kami mahasiswa tak punya apa istilahnya Pak, yang mesin itu. Heater itu. Kita masak air kalau mandi atau mau wudhu itu Pak. Karena bisa dibayangkan macam air freezer kulkas dia yang freezer itu sedang beku, lalu setelah beku dia mencair, kan sangat dingin tuh. Air seperti itu kita gunakan saat wudhu subuh di sini, dipakai waktu siang hari di kami. Wudhu zuhur kami sama macam air freezer yang baru mencair waktu subuh kita di sini. Begitu wudhu itu, sehingga kalau wudhu itu terasa tak sekadar di kulit, sampai ke tulang dinginnya terasa. Karena kalau musim dingin suhu sampai 3 derajat Pak. Kita bukan baru minimal Pak berapa Pak? Apa sampai di bawah 16? Enggak kan Pak? 25 aja tidak, bukan baru 30 paling bawah. Kita rata-rata musim dingin 3 sampai 15 derajat. Walaupun udah dimasak Pak ya Pak. Maka kalau kami biasanya musim dingin itu rata-rata rambut rontok. Sehingga kebiasaan saya kalau sudah musim dingin rambut itu digundul Pak. Kalau tidak, ya macam sekarang lah. Jadi musim dingin itu punya karakter sendiri, boleh Pak. Kalau dalam hadis Nabi ada air, dalam fikih itu ada air musyammas. Air musyammas itu maksudnya air dia panas, tapi panasnya dalam logam. Yang dikhawatirkan logam itu karena bagian luarnya adalah kimia. Jika karena panas dia lepas, mengelupas dari logamnya tadi, berbaur, bercampur dengan air lalu kita gunakan ke kulit. Lalu ketika digunakan ke kulit, ini takut merusak kulit kita. Maka kata para ulama, air yang dipanaskan dengan logam, dengan cahaya matahari itu, dia dari segi tib, dari segi medis, bukan dari segi sah dan tidak menurut syariat. Itu Pak. Kalau pernah mendengar dalam fikih air musyammas, air dipanaskan cahaya matahari, itu maksudnya air di tempat logam dipanaskan, lalu ketika panas terkelopaklah bagian luar daripada logam tadi, berbaur, bercampur dengan air kita gunakan ke kulit, logam tadi merusak kulit kita. Apakah muncul penyakit kulit, lepra, kusta, atau bahasa kita sekarang panu, kudis, kurak, segala macam. Faktor itu yang menyebabkan makruh kata ulama. Gitu Pak. Jadi kalau kita karena faktor dingin, kita hangatkan air, atau
Boleh jadi ada anjuran medis atau karena faktor umur atau karena faktor kesehatan, panaskan air, tak ada masalah. Atau karena faktor lain, tak ada masalah. Tidak menjadi makruh gara-gara itu, apalagi batal wudhu kita. Cukup, Pak? Cukup. Ada lagi? Cukup, Pak? Silakan.